telepon gue ngomong. Oh, dengar. Makanya doain semoga apapun yang terjadi bisa dilewati bersama-sama. Jangan dong, Kak. Amit-amit. Pemirsa Slat RCTI, ragam berita heboh dan panas berujung viral kembali mewarnai media massa maupun media sosial. Berita-berita tersebut baik yang menyasar kehidupan para selebritis maupun berita-berita lainnya menjadi sorotan lantaran menyita perhatian besar masyarakat, khususnya para pengguna media sosial. Inilah kumpulan berita di jagat maya yang jadi perbincangan versi seleb. Mulai dari marahnya Lala lihat Rafathar yang kembali kena perundungan salah satu supporter bola, hingga cantiknya pemandangan negara New Zealand di saat musim panas. Mereka pintar, tetapi mereka juga ditolong, didoain banyak orang. Ya kalau aku sih intinya orangnya nggak ambisius, tapi kalau ada yang nggak bisa aku kerjain ya aku nggak nyerah gitu, untuk memang hidup kan cuma sekali, ya apa yang kita bisa kerjain ya kita kerjain aja, yang penting halal gitu, nggak usah mikirin orang. Heboh mantan artis cilik Cikita Meidi mengaku dibully artis besar saat SD dulu. Netizen curiga dengan sosok ini. Ramai di sosial media pengakuan mantan artis cilik Cikita Meidi yang ternyata pernah mengalami perundungan parah dari salah satu oknum artis besar saat mereka masih sama-sama duduk di bangku SD. Perundungan itu bahkan membuat Cikita mengambil keputusan drastis untuk tidak lagi melanjutkan karirnya di dunia hiburan tanah air. Lantas, apa bentuk perundungan yang dialami Cikita dari sang kakak kelas? Dan siapakah sebenarnya sosok pelaku? Ini di umur aku masih kelas 4 SD. Oke. Jadi dia adalah seorang yang besar banget, Kak. Tapi sampai sekarang dia nggak bisa negur aku akhirnya. Karena dia tahu, karena berarti dia bintang juga? Bintang banget. Oh, bintang banget. Pasti kaget deh. Jadi aku dibully. Cikita, beliin dong tuh. Nih, gua kasih duitnya. Jadi aku tuh dulu dibabuin terus sama kakak kelas. Oke. Cikita, sampai segitunya? beli mie ayam dong. Sampai segitunya. Itu aku kayak, kenapa mental aku terlalu gampang banget iyain kata orang. Saat itu dia belum jadi aktris. Belum. Ya udah, aku kayak di situ aku drop banget, kayak kok. Tapi dibantuin sama sekolah? Dibantuin, tapi karena anak orang ternama juga. Ngeri. Jadi kayaknya nggak digubris.
Nafa Urbah langsung berikan klarifikasi setelah dirinya dikabarkan diamankan polisi di kafe. Nafa Urbah sempat jadi sorotan setelah dikabarkan berurusan dengan polisi karena kedapatan menggunakan obat keras di salah satu kafe di Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Polisi pun sempat menggelandang mantan istri Zakli dan 2 temannya ke Mabes Polri guna dimintai keterangan terkait obat keras yang dibawa dan dikonsumsi oleh pelantun Tembang Hatiku Bagai Terpenjara tersebut. Namun setelah dimintai keterangan, Nafa dan 2 temannya langsung diperbolehkan pulang. Obat andalanku, jujur itu nggak pakai resep dokter karena dijual bebas. Framing dan menggiring opini ini tujuannya apa ya? Jadi mikir aku tuh. Demikian sepenggal penjelasan Nafa soal obat keras miliknya. Jadi ketika kita melakukan operasi atau razia di salah satu tempat hiburan di Jalan Senopati, di situ di satu meja ada kita temukan artis inisial N, dan kita temukan pada saat itu di tasnya ada obat. Sehingga untuk mengetahui itu obat untuk apa, gunanya untuk apa, harus itu kita amankan, kita bawa kantor untuk kita mintain keterangan. Beliau mengatakan bahwa karena dia sering sakit kepala. Jadi setelah kita lakukan pengecekan ke Kementerian Kesehatan maupun ke Badan POM, memang obat itu dijual bebas di apotek maupun di toko-toko obat. Nggak lama, sekitar 2 jam setelah kita inikan bahwa obat itu memang dijual bebas, jadi kita kembalikan, kita pulangkan. Christian Sugiono mengaku kesal kerap disangka Darius Sinathrya saat ada fans yang mengajak foto bersama. Kerap diminta untuk foto bersama oleh fans, ternyata tak jarang membuat Christian Sugiono sedikit kesal. Kekesalan itu datang bukan lantaran keengganan Tian melayani foto bersama tersebut, melainkan lantaran banyak fans yang ternyata hanya mengenal dirinya sebagai suami dari Titi Kamal. Atau lebih parahnya lagi, banyak fans yang menyangka jika ayah 2 anak ini adalah Darius Sinathrya, Nino Fernandez, dan juga Bertrand Antolin. Lantas bagaimana reaksi Tian saat berhadapan dengan fans yang ternyata tidak mengenal dirinya dengan sebenar-benarnya? Tapi bener, gue bisa di airport atau ke daerah atau kemana. Ini itu siapa suaminya Titi Kamal? Iya, gue punya nama, gitu. Tapi gue sering di salah, paling sering gue tuh dikira Darius, Nino Fernandez, sama siapa? Arifin nggak pernah, siapa? Bertrand. Oh, Bertrand. Jerman semua 3 itu tuh yang paling sebel kalau misalnya mas minta foto, gue udah baik gini. Makasih ya Mas Darius. Ternyata salah. Ya seperti yang Titi bilang tadi, kita kan nyari rezeki sama-sama. Terus kegiatan juga jadwalnya kan jadi bareng. Kalau misalnya ada kegiatan keluar kota, jadinya sama-sama keluar kotanya. Biasa itu salah satu jadi ya satu masih di rumah. Tapi kalau ini lebih enak lah, semua bisa bareng-bareng. Keajaiban dunia juga gitu kan. Viral momen seseorang tersesat ke lereng Merapi karena Google Maps malah melihat panorama indah. Heboh di sosial media pengalaman seorang pengemudi yang tersasar lantaran mengikuti penunjuk Maps.
Ia alih-alih diarahkan untuk menyusuri jalan umum, ia justru diarahkan menuju kawasan lereng Merapi. Lucunya meski akhirnya tersasar, namun sang pengemudi tidak menyesal dan justru merasa beruntung lantaran ia disuguhkan sebuah panorama indah di lokasi. Viral, pemakaman ratusan jenazah warga Palestina dimakamkan di kuburan massal Gaza. Peristiwa memilukan viral di media sosial saat jenazah ratusan orang tak dikenal dimakamkan di kuburan massal di Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Berbalut terpal biru, puluhan jenazah tersebut diturunkan dengan tandu ke dalam lubang berpasir untuk dimakamkan. Beberapa dari jenazah tersebut adalah jenazah anak-anak Palestina yang menjadi korban kebrutalan tentara Zionis Israel. Menurut kabar, jenazah-jenazah tersebut berasal dari Rumah Sakit Indonesia dan Rumah Sakit Al-Shifa di jalur Gaza Utara yang belum lama ini diluluh lantakan oleh bom-bom maut Israel. Satu muslim dengan muslim lainnya itu satu tubuh. Jika mereka merasakan sakitnya atas luka itu, kita pun pasti merasakan luka tersebut. Gitu. Jadi ya pasti apa ya? Kalau ditanya sedih ya pasti sedih. Heboh ekspresi Mila Mananta yang syok dan lemas saat mendengar kondisi anak Palestina. Bang Onim, relawan Indonesia yang telah menetap 13 tahun di Palestina, belum lama ini diundang oleh Daniel Mananta menjadi bintang tamu di podcastnya. Menariknya, Bang Onim tidak tampil sendirian, melainkan bersama putrinya Filin. Sementara Daniel Mananta juga mengajak Mila, sang buah hati, untuk menemaninya. Bang Onim dan Filin pun menceritakan tentang kondisi anak-anak di Gaza selama serangan militer Israel berlangsung. Menariknya, Mila sempat beberapa kali terlihat terkejut, syok dan bahkan lemas saat mendengar kondisi miris yang dialami anak-anak Palestina yang ada di jalur Gaza. Hari gagal terus karena harus melewatin area pengoboman. Mengejutkan, Ria Ricis bicara isu rumah tangga dengan Tengku Ryan, singgung soal bosan dan berdoa jangan berakhir di pengadilan. Kumpulan berita di jagat maya yang jadi perbincangan versi silet ditutup oleh Ria Ricis yang akhirnya angkat suara terkait kabar gonjang-ganjing rumah tangganya dengan sang suami Tengku Ryan. Ya, Ricis dan Ryan diduga telah pisah rumah karena kini keduanya tidak lagi mengasuh baby Moana secara bersamaan, melainkan dengan berbagi hari. Kabar ini kian dipertajam saat Ricis menyinggung soal rasa bosan serta perjalanan rumah tangga yang tak selamanya berjalan mulus. Lantas, ada apa sebenarnya dengan rumah tangga Ricis dan Ryan? Oh, dengar. Makanya doain semoga apapun yang terjadi bisa dilewati bersama-sama. Jangan dong, amit-amit. Semoga didoain yang baik-baik sama kalian biar tetap adem ayem terus, amin. Nggak pernah. Saya nggak pernah galau, Mbak. Kita nikmati saja hidup ini. Yang penting kita semua baik-baik saja, sehat, dan kita saling menjaga satu sama lain.